Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Evi di sini. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, barisan aritmatika, di mana pada materi ini nanti akan Ibu jelaskan tentang definisi barisan aritmatika, contoh barisan aritmatika, menentukan beda atau selisih, dan rumus suku ke N. Definisi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda dilambangkan dengan B antara dua suku berurutan selalu tetap, di mana bentuk umum dari barisan aritmatika bisa dituliskan U1 artinya adalah suku pertama, U2 artinya adalah suku kedua, U3 artinya adalah suku ketiga hingga UN atau suku ke N. Atau bentuk umum lainnya, U1 bisa diartikan dengan A sama-sama dengan suku pertama, kemudian U2 adalah hasil penjumlahan antara suku pertama dengan beda. Kemudian untuk U3 adalah hasil penjumlahan dari A plus 2 kali beda, dan untuk UN bisa dirumuskan dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. Suatu barisan bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika jika barisan itu memiliki beda yang selalu tetap pada suku-suku yang berdekatan. Contoh pada nomor 1, ada barisan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Mengapa barisan ini disebut barisan aritmatika? Karena perhatikan, yang pertama di sini untuk suku pertamanya adalah 3, suku keduanya adalah 6, suku ketiganya 9, suku keempatnya 12. Coba teliti di sini. Beda itu adalah selisih dari suku-suku yang berdekatan. Maka di sini suku pertama dia dekat dengan suku kedua. Maka beda bisa dicari dari mengurangkan U2 dengan U1, U3 dengan U2, U4 dengan U3. Jadi di sini bedanya 3, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian dari suku kedua dan suku ketiga, bedanya adalah 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian dari suku ketiga dan suku keempat diperoleh bedanya 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Jadi dari setiap suku-suku yang berdekatan ini memiliki beda yang selalu tetap, yaitu 3. Maka dari barisan yang nomor 1 ini bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika. Begitu juga dengan yang nomor 2. Barisan pada nomor 2 untuk suku pertamanya 5, suku keduanya 10, suku ketiga 15, suku keempat 20, dan seterusnya. Dan di sini bedanya kita cari dari suku pertama dan suku kedua. Maka 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian suku kedua dengan suku ketiga, beda atau selisihnya 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Beda dari suku ketiga dan suku keempat yaitu 20 dikurangi 15, hasilnya juga sama dengan 5. Maka bedanya di sini selalu tetap yaitu 5. Maka barisan yang kedua disebut juga dengan barisan aritmatika. Nah, untuk yang nomor 3 bisa dicoba sendiri ya. Selanjutnya adalah menentukan beda atau selisih. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu dari tadi, ya, di sini beda dilambangkan dengan B, maka B itu bisa dicari dari U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, atau secara umum bisa dicari dari UN dikurangi UN-1. Jadi di sini kenapa ditulis dengan tanda sama dengan? Karena suatu beda pada barisan aritmatika itu harus selalu tetap. Maka nanti hasil dari pengurangan U2 dengan U1, U3 dengan U2, U4 dengan U3 itu nanti harus selalu sama. Dan jika nanti hasilnya selalu sama, maka barisan itu bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika. Nah,
Untuk contoh yang nomor 1 di sini, pada barisan yang terdiri dari angka 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, suku pertamanya adalah A, atau bisa ditulis dengan U1, yaitu 3. Suku pertama itu adalah suku atau bilangan yang terletak di awal sendiri. Kemudian suku kedua sebelahnya, yaitu 6. Kemudian B-nya bisa dicari dari U2 dikurangi U1, yaitu 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Berikutnya suku ketiga dikurangi suku kedua, maka 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Maka beda di sini selalu tetap, yaitu 3. Berikutnya menentukan rumus suku ke N. Rumus suku ke N, UN, ya, suku ke N dilambangkan dengan UN, dirumuskan dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana untuk UN itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama, suku ke-1 atau suku pertama ya. Jadi A di sini bisa ditulis A, bisa ditulis dengan U1. Kemudian B adalah lambang dari beda, di mana B tadi adalah pengurangan dari suku-suku yang berdekatan. Kemudian N adalah banyak suku. Contoh, tentukan suku ke-8 dari barisan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Maka di sini langkah yang pertama kita tulis dulu yang diketahui adalah A-nya, suku pertama. Suku pertama tadi adalah bilangan yang ada di awal sendiri. Di sini yang paling awal berapa? Yaitu 4, maka A-nya sama dengan 4. Maka di sini kita cari dulu bedanya. B sama dengan U2 dikurangi U1. 8 dikurangi 4 sama dengan 4, atau bisa juga dicari dari 12 dikurangi 8 atau 16 dikurangi 12. Maka nanti bedanya akan selalu tetap. Ditanya apa di situ? Tentukan suku ke-8. Suku ke-8 artinya adalah U8. Maka kita masukkan dulu ke rumus umumnya, yaitu UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. Di mana UN, N-nya tadi adalah 8, maka kita ganti U8 sama dengan A, A-nya kita masukkan, A-nya tadi adalah 4, ditambah N, N-nya adalah 8, berarti 8 dikurangi 1, B-nya sama dengan 4. Maka di sini U8 sama dengan 4 ditambah 7 diperoleh dari 8 dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan 4 dari beda tadi, sama dengan 4, ditambah 7 kali 4 sama dengan 28. Maka 4 ditambah 28 sama dengan 32. Maka di sini suku ke-8 pada barisan di atas adalah 32. Nah, cukup sekian dari yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.